Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito Anugrah Pratama dari Prodi Teknik Elektro kelas B. Saya akan mempresentasikan COVID-19. Di sini saya akan memasukkan materi COVID-19, yaitu seputaran virus corona. Virus yang pertama kali teridentifikasi di Cina ini berdasarkan data World Matters per Jumat tanggal 4/11/2020 pukul 5 waktu Indonesia Barat telah menginfeksi 65.418.226 orang di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45.266.290 orang telah dinyatakan sembuh dari infeksi SARS-CoV-2 yang sering disebut juga COVID-19 atau virus corona. Sementara itu, virus corona jenis baru ini telah menewaskan 1.509.436 orang di seluruh dunia. Pandemi virus corona COVID-19 pada saat ini masih terus menyebar dan menginfeksi lebih dari 780.000 orang yang di seluruh dunia. Penyebaran pun dengan sangat cepat terjadi manusia ke manusia hingga menyebabkan kepanikan di sebagian besar masyarakat Indonesia dan masyarakat luar negeri dan sebagainya. WHO maupun pemerintah sendiri telah menyampaikan berbagai imbauan sebagai antisipasi penyebaran virus corona COVID-19 tersebut. Imbauan tersebut disampaikan tidak lain disebabkan karena banyaknya faktor penyebab masifnya penularan COVID-19 dari manusia ke manusia yang sering dengan tidak sengaja dilakukan. Beginilah kata Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia. Kami tidak dapat mengatakan ini dengan cukup keras atau cukup jelas atau cukup sering. Semua negara masih dapat mengubah arah pandemi ini. Ya, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang baru ditemukan yang dikenal sebagai SARS-CoV-2 atau coronavirus. Sebelum wabah berasal dari Wuhan, Cina pada Desember 2019, belum ada menginformasikan mengenai hal tersebut. Ya, beginilah kata sejarah nenek moyang tertua dari virus corona telah ada sejak abad ke-9 sebelum Masehi. Beberapa penelitian diterbitkan pada tahun 1990 menetapkan nenek moyang paling baru sebagai berikut, yaitu Beta coronavirus 3300 sebelum Masehi dan Delta coronavirus 3000 sebelum Masehi, Gamma coronavirus 2800 sebelum Masehi, dan Alpha coronavirus 2400 sebelum Masehi. Ya, cara penularan COVID-19 yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu kontak dengan benda sering tersentuh. Benda merupakan media yang bisa menjadi cara penularan yang masif, sebab menurut penelitian virus corona atau COVID-19 dapat bertahan hidup hingga 3 hari dengan menempel pada permukaan benda. Benda-benda tersebut disalurkan merupakan benda-benda yang sering terjamah oleh anggota tubuh seperti tangan yang membawa virus corona atau COVID-19. Yang kedua yaitu tidak menjaga kebersihan tangan. Cara kedua yang efektif sebagai media penularan virus COVID-19 adalah tidak menjaga kebersihan tangan. Telah diketahui terbukti secara medis bahwa tangan merupakan sumber dari sebagai penyakit. Sebab tangan adalah anggota tubuh yang paling banyak melakukan aktivitas, melakukan interaksi dengan orang lain ataupun benda-benda yang ada di sekitar. Yang keempat yaitu tidak menerapkan etika batuk bersinja atau di depan kalangan masyarakat. Cara yang paling banyak terjadi media penularan virus COVID-19 adalah melalui droplets dapat terjadi ketika seorang mengeluarkan cairan ketika bersin, batuk maupun berbicara di lantai. Cairan yang berisi virus, kuman, dan bakteri kemudian dapat menempel pada benda-benda yang dibawa oleh orang lain, sehingga virus corona COVID-19 tersebut mendapatkan inang baru pada orang lain. Yang terakhir, yang kelima, terjadi interaksi dengan orang banyak, berkumpul atau beraktivitas di tengah kerumunan menjadi salah satu cara penularan COVID-19. Sebab virus corona COVID-19 dapat menempel secara kasat mata, pakaian, dan benda dibawa oleh orang lain. Resikonya yaitu penularan virus corona COVID-19 juga dapat terjadi melalui droplets. Oleh sebab itu orang lain ketika batuk dan bersin pada saat ini dengan menerapkan jaga jarak dan kurangi kegiatan di luar rumah adalah tindakan bijak dapat dilakukan untuk mengurangi penularan
COVID-19 atau virus corona. Orang asymptomatik yaitu orang yang terinfeksi COVID menunjukkan gejala ringan, terutama pada tahap pertama penyakit. Dengan demikian, Anda tetap bisa tertular penyakit dari orang yang terinfeksi yang hanya batuk belaka dan tidak merasa sakit. Ya, untuk mencegah penyebaran COVID-19 kita harus mencuci tangan Anda secara rutin menggunakan sabun dan air atau cairan pembersih dengan tangan berbahan alkohol. Selalu jaga jarak aman dan orang-orang batuk atau bersin, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Jangan sentuh mata, hidung atau mulut Anda saat batuk atau bersin. Tutuplah mulut hidung Anda dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika tidak merasa enak badan. Jika demam, batuk atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Telepon terlebih dahulu agar layanan kesehatan dapat segera menyerahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Masker dapat membantu mencegah penyebaran virus dari orang-orang mengenakan kepada orang lain. Mengenakan masker saja tidak cukup untuk melindungi diri dari COVID-19, sehingga harus dikombinasi dengan pembatasan fisik dan pembersihan tangan. Ikutilah saran oleh otoritas kesehatan setempat. Begitulah hasil presentasi saya hari ini tentang COVID-19. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf apabila tidak jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.